Pemberian vaksin atau vaksinasi merupakan salah satu bentuk dari imunisasi. Vaksinasi merupakan metode paling efektif untuk mencegah penyakit menular. Penerapan vaksinasi secara luas telah menciptakan kekebalan kelompok yang berperan penting dalam pemberantasan penyakit menular ini. Kegiatan vaksinasi COVID-19 di Indonesia saat ini sudah memasuki tahap kedua. Selain lansia, vaksinasi tahap kedua diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi sehingga berpotensi terpapar COVID-19 sangat tinggi atau disebut dengan pekerja publik. Vaksin itu ada yang udah vaksin, banyak yang belum. Waktu ada himbauan untuk vaksin, itu karena ya gimana ya, rata-rata pengertian itu pada kurang, terus kena isu yang nggak baik. Kadang-kadang orang yang mengeluarkan isu juga sebetulnya orang berpengaruh. Kalau vaksin nanti gini. Nah, padahal pengertian kurang, jadi kan itu ditelan mentah aja. Seperti halnya di Desa Candi 3 Sardono Harjo, Sleman. Masih banyak masyarakat yang belum divaksin. Dari hasil observasi, masyarakat di sana masih banyak yang takut untuk melakukan vaksinasi karena kurangnya informasi yang valid terkait vaksin menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat di sana belum melakukan vaksinasi. Masih banyak hal yang dipertanyakan oleh masyarakat terkait vaksin COVID-19 ini. Baiklah, saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu diketahui tentang vaksin COVID-19. Yang pertama, vaksin adalah sediaan biologis yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan adaptif terhadap penyakit infeksi tertentu. Biasanya, vaksin mengandung agen atau virus penyebab penyakit dan seringkali dibuat dari virus yang dilemahkan atau dimatikan. Agen dalam vaksin menyerang sistem imun agar dapat mengenali agen tersebut sebagai ancaman, lalu menghancurkannya dan mengingatnya agar sistem imun dapat kembali mengenali dan menghancurkan virus yang berhubungan dengan agen tersebut saat ditemui pada masa yang akan datang. Vaksin dapat bersifat profilaksis, misalnya untuk mencegah atau memperbaiki dampak akibat infeksi virus pada masa yang akan datang. Yang selanjutnya, berdasarkan Fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 yang menjelaskan bahwa vaksin COVID-19 hukumnya suci dan halal. Status halal ini berlaku untuk vaksin COVID-19 buatan Sinovac Life Science Co. Ltd. China serta PT Bio Farma Persero yaitu CoronaVac, vaksin COVID-19, dan Vac2Bio. Yang berikutnya, vaksin COVID-19 tidak mengandung bahan berbahaya dan dinyatakan aman oleh BPOM, bahkan oleh WHO dan ilmuwan seluruh dunia. Telah didukung juga oleh penelitian yang menyatakan tidak ada masalah keamanan terkait dosis, reaksi tidak menyenangkan hanya bersifat ringan, seperti nyeri di tempat penyuntikan atau ada rasa lelah sementara akibat respon kekebalan tubuh melawan virus yang dilemahkan atau dimatikan tersebut. Yang selanjutnya, efek samping vaksin COVID-19 yang dirasakan misal demam, nyeri pada area bekas suntikan, nyeri pada area lutut jika memiliki riwayat asam urat, sering terbangun di malam hari, dan sering berkeringat, merupakan efek samping dari vaksin yang bersifat segera dan sementara, pada umumnya ringan dan dapat hilang dengan sendirinya atau diatasi dengan parasetamol. Memang tidak ada yang bisa menjamin 100% bahwa seseorang yang telah divaksin tidak akan terinfeksi lagi. Namun, dengan adanya vaksinasi, tubuh dapat membentuk herd immunity sehingga penularan dan penyebaran virus dapat diperlambat bahkan menghilang. Selain itu, pemberian vaksin dengan 2 kali dosis penyuntikan dapat mengurangi keparahan gejala yang muncul karena vaksin dapat membantu sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan patogen seperti virus yang membuat tubuh aman dari penyakit yang disebabkannya. Jadi, itulah alasannya mengapa melakukan vaksinasi itu sangatlah penting, guna meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat itu sendiri. Jangan lupa vaksin!